Selamat pagi Jogja. Pagi ini kita mau ke Mangunan. Kemarin kita ke mana? Pantai Parangtritis. Nah, hari ini kita mau naik gunung. Kita ke Mangunan. Kebun buah Mangunan. Kebun buah itu. Emang ada buah-buahnya gitu ya? Kalau lagi buntung ada. Oh ada. Oke. Ntar kita berdingin-dingin. Kemarin juga di pantai juga anginnya dingin. Kemarin karena ngantuk, jadinya ya tidur. Hari ini kita di hari Senin, semoga nggak terlalu rame. Jadi ikutin perjalanan WNC Journey. Nanti kita ke Mangunan. Oke. Tapi belum sarapan. Kita cari sarapan di sana.
Oke, selamat pagi Jogja. Baik lagi di WNC Journey. Tadi kita udah habis dari Mangunan. Sekarang kita sudah di Merapi. Merapi mantap. Merapi mantap. Kita lagi sarapan dulu. Sarapan soto lagi. Plus. Sama sate sih, ada sate. Untungnya ada sate. Plus. Kita sarapan dulu. Nanti kita lanjut petualangan di Gunung Merapi. Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Oke, kita udah sampai di bunker Kali Adam. Ini adalah bunkernya yang dulu sebagai tempat untuk persembunyian atau umpet gitu ya, dari pas Merapinya meletus kalau nggak salah ya.
dibuat pada tahun 2001, selesai tahun 2005. Dan pada tahun 2005 setelah apa ya? Meletusnya. Enggak. Kerja. Meletusnya tahun 2006. Oh, 2006, Nah, ya. 2005 itu diresmikan. Dan pada tahun 2006 ada 2 orang relawan yang dulunya sedang mengevakuasi warga sini. Heeh. Dan mereka tidak sempat melarikan diri, makanya mereka masuk dalam bunker Mm-mm. dan akhirnya meninggal Karena kepanasan ya. karena kepanasan. Karena bunkernya tertimbun oleh ini material panas. Panasnya. Jadi kayak itu terpanggang. oven di dalam gitu ya. Itu pertama kali dipakai dan terakhir kali digunakan. Gunakan. Pertama Langsung hari itu juga ya. Iya. Hmm. Di tahun 2006. Nanti kalau kamu masuk ke dalam itu, di dalam itu ada sebuah batu besar, itu dulunya adalah bekas lahar. Karena tahun 2010 bunker ini kan tidak dihuni lagi, tidak ada yang menempatin, pintunya terbuka, makanya lahar cair itu masuk dalam bunker dan akhirnya mengeras jadi batu. Jadi batu. Harusnya biasanya kelihatan dari sini ya, Iya, Pak di ya. sini lurus. Ini tuh. Apinya ya. Tidak kelihatan dikit. Ini mau foto juga seperti itu. Iya. Yang tahun 2010. Yang meninggal di dalam sini. Enggak. 1, 2, 3. Itu tahun 2006. Itu yang kapal buat iya. Tapi kalau yang 2010 kan Paling besar itu ya. Bangun sih sini parah-parahnya. Berarti ke sini ke arah juga ya pasti Iya. ya. Itu kan masih sampai tertimbun kawasan beberapa kilo dari puncak tertimbun. Itu aslinya hanya dari sini aja. Aslinya bangunan bunker. Nah, itu kalau yang atas ini tambahan. Oh. Nah, tambahan aslinya tangganya cuma ini aja. Terus tingginya cuma segini. Ini tambahan setelah kejadian ya. Setelah tahun 2010. Ini ada tanggalnya ya, atau nomor registrasinya itu dibuat tahun 2001, selesai tahun 2005 ini. Ini nomor registrasinya, ini tahunnya tahun 2001, 2005, dan berada di Dusun Kaliandem, Desa Kepoharjo, Kecamatan Cangkringan. Oke, mari silakan masuk. Kalau gelap pakai gas HP aja. Terus ya. Metal. Nah, ruangan ini kurang lebih dari ruangan apa? Bisa menampung kurang lebihnya 30 orang. Tapi ruangan ini diperuntukkan hanya untuk darurat saja. Darurat saja ya. Yang untuk warga semuanya sudah harus dievakuasi ke bawah. Ini cuma untuk darurat, misalkan relawan tahun 2005 itu. Dan ini batunya yang bekas lahar tahun 2010 kan ini udah dipakai, pintunya ini terbuka, malah lahar cair itu Masuk ke dalam. Iya. Dan dulu tidak hanya sini aja, tapi semuanya tertutup. Udah ketutup gitu ya. Iya, tertutup sama lahar. Iya. Berarti sempat diganti-ganti. Iya, seperti biasa. Sisanya Sisanya di sini biar buat apa ya? Iya, buat saksi kalau dulu apa? Di sini ada ruangan ini, ruangan pertama. Sebelah kiri itu ada ruangan logistik, tempat bahan makanan ataupun ini pengungsi dia di situ. Dan di sebelah kanan ini ada toilet. Itu buat toilet. Yang satu meninggal di sini di ruang itu, yang satu lagi di dalam kamar mandi. Nah, di dalam kamar mandi itu mungkin dikirakan badan, tapi airnya mendidih. Oh, airnya juga panas ya. Iya, airnya juga panas. Tapi kalau yang di dalam sini tinggal di sini tuh berarti nggak ditutup. Ditutup. Tutup ya. Hawa panasnya. Iya. Yang masuk Iya, hawa panasnya dia masuk, tapi kalau untuk material tidak ada yang masuk. Materialnya tertahan di luar. Jadi bangunan ini dulu sudah tertimbun sampai apa ya, susah untuk mencarinya lagi karena titiknya hilang. Karena udah rata semua. Dan dulu bangunan ini juga dari di bawah tapi di atas. Sekarang jadi di bawah Ya, gitu ya. di bawah itu akibat tertimbun. Tertimbun. Nah. Oh gitu. Jadi tanahnya ini ya. Tadi yang cerah tadi di foto kan. Mm-mm. Tapi di sini kan bagus tadi apinya kalau kelihatan. Kalau pas cerahnya loh. Iya. Cerahnya tuh panas kali ya, pas lagi panas terang itu kayak cerah ya. Kalau alamnya susah ya, kadang cerah tapi gini agak kelihatan. Kadang mendung tapi juga kelihatan. Kalau sore misalnya jam 3, jam 2 hujan,
Merapinya nggak kelihatan, tutup awan. Turun lagi, bunker Adam. Tahun 2010 radiusnya itu sampai 18 km. Padahal ini cuma 3 kilo. Iya, sampai 18 km. Nah, sebelah kiri ini adalah jalan lahannya. Nah, ini namanya Sungai Gendol. Dulu alirannya ke sini semua. Ini yang paling besarnya. Radiusnya di sana ini 18 km. Tapi memang ini sebelumnya sudah ada bentukan sungai begini kan Iya, ya? bentukannya tidak sebesar ini, tapi dulu besarnya akibat karena gerusan dari erupsi. Dan di sebelah kanan, ini dulunya adalah sebuah perkampungan, namanya Desa Kaliadem. Desa Kaliadem. Iya, Ini full semuanya nih iya, ya? full semuanya perkampungan. Dari sini sampai bawah sana. Gini aja nggak apa-apa. Kalau di sini masih diperbolehkan. Jangan ya, jangan berdiri. Kita sampai di objek wisata Batu Alien. Itu berapa dong? Sama yang ada tulisannya itu juga dia sebelah. Oke, baik. Dan di sini dulunya adalah sebuah perkampungan bernama Desa Jambu, kurang lebih 7 km dari Puncak Merapi. Dan di bawah kita ini masih ada kurang lebih 3 rumah yang tertimbun. Ini, Iya, sini ya? kita Di bawah sini? Iya. Akibat luapan dari Sungai Gendol itu sendiri. Oh, Sungainya dari itu sana tadi, iya, langsung sini. yang kita dari atas tadi. Iya. Nah, itu sampai sini. Soalnya di sini kan ada belokan. Sungai ini kan berbelok. Mm-mm. Nah, jadi saking derasnya sampai belokannya itu ini apa? Iya, muntah ke sini. Enggak apa meluap ya? Iya, meluap, bisa meluap gitu. Nah, dinamakan Batu Alien sendiri berasal dari kata Jawa alien atau berpindah. Oh, pindah. Nah, karena di sini ya itu tadi dulunya perkampungan. Dan ketika warga di sini dievakuasi, ketika pulang lagi ingin mencari rumah mereka, mereka tidak menemukan. Nggak ketemu. Nah, rumahnya tertimbun dan muncullah ini batu besar. Ini? Iya, batu besar yang berbentuk wajah manusia. Jadi terus disebut oleh warga sini batu alih, ngalih, pindah. Pindah. Terus diplesetin jadi alien. Ini yang paling besar ya? Iya, yang paling besar itu nanti kalau dilihat ada telinga, hidung, mata. Kelihatan. Mulut lagi mulut lagi gitu mata kanan kiri hidung ini kuping. Oke, batunya ini yang mempunyai bentuk wajah. Kalau
Kalau kurang bisa lihat bisa dilihat di sini. Nah ini Oh iya. kayak lagi ini kuping, mata, nih hidung tuh. Mata, hidung, mulutnya yang bawah. Mulutnya agak Mangap Nih kayak dari sini nih kelihatan tuh, dari sini. Nah, jelas nih. kayak lagi bobo merem. Nah, lu foto dulu foto. dari semen atau ada kapal juga banyak. Yang asli cuman ini aja. Ini berarti tadinya rendah ya? Rendah dulunya, ini rendah, terus perkampungan juga. Jadi setelah tertimbun ya udah. Dan dulu kedalaman dari Sungai Gendel itu seperti kita berdiri sekarang. Ketinggiannya, iya ratanya sungai itu. Oh sama. Sama seperti kita berdiri. Tapi kan seperti yang kita lihat tadi, dari atas tadi kita banyak lihat truk. Iya. Nah truk itu ngambilin pasir-pasir itu. Oh jadinya ambles langsung dikeruk gitu ya. Habis gitu. Mungkin mau foto di sini, boleh bareng-bareng. Batu alien. Ini batu emas. Oh ini yang tambahannya nih. Iya, ini tambahannya. Foto di sana juga bagus. Di sana juga bagus. Bisa lihat tebingnya. Ya, tungguin aja sampai ini. Saya bukan lihat itunya bawahnya tapi yuk. Boleh lihat lewat Maaf ya. udah biasa sih kalau panas. Tapi pada saat yang 2010 itu sebenarnya memang sudah ada tanda itu kan ya? Sebenarnya udah ada Tiba-tiba ya? sebenarnya udah ada tanda dan di perkiraan dari pemerintah sendiri tidak akan sebesar itu. Dulu yang diungsikan hanya radius 10 kilo, sedangkan pas erupsi radiusnya bisa sampai 18 kilo. Jadi melebihi ekspektasi. Iya dibuat sama ini. Tapi ini dibuatnya sama pemerintah kan? Enggak, warga sini. Oh, warga sini. Sekarang kita berada di desa Petong ya, 7 km dari Puncak Merapi, dan di sini dulu hancurnya akibat terkena awan panas. Oke, di sini ada foto yang dinamakan dengan awan panas, atau warga sini biasa menyebutnya dengan udas gembel. Dan inilah yang menghancurkan seluruh bangunan yang ada di sekitar sini. Nah, contohnya ini adalah gamelan, hancurnya juga karena awan panasnya. Motor-motor hancur juga karena awan panas. Ini gentengnya habis semua juga karena. Ini tadinya rumah warga? Iya, tadinya ini adalah rumah warga, yaitu mantri atau dokter lah kalau. Nah di sini ada contoh ini ya, ada hujan kerikil, hujan pasir, abu gunung Merapi tahun 2010 juga ada, gunung Kelep juga ada. Kalau yang itu mengarah sini ini yang kita sini kurang kelinci. sampai sini
Muntilan, pasar Muntilan. Jadi kalau Borobudur ke sini pasti lewatin jalan ini. Dulu yang terlewati oleh banjir lah. Nah, tadi yang mati laporan di atas ini, tetap bawa hujan. Ini tadi kita yang pertama kali ke sana, ini ada Bangker Kali Adem, nah itu bentuknya. Awalnya. Awalnya itu sebelum ada tahun 2006, nah ini. Bentuk antingnya dulu seperti yang saya bilang tadi, apa ya, yang apa ya, yang ngasih cuma Tapi kalau malam dari namanya seperti ini. yang ada Jadi nggak pakai sampai sana iya, ya. nggak terlalu tinggi. Orang masih suka ngeluarin Dulu lahan dia tanah di seperti posisi itu. di atas. Tapi lebih mengarah Kamu ke kesini arah harus jalan barat. dulu naik, Kalau ini kan di selatan belakangnya ini kita. tempat camping. Kalau sekarang ke arah Dan setelah pernah erupsi tahun 2006, jadi seperti ini, jadi di bawah di ketimbun, seperti ruangan bawah tanah. kita sambil bergeser di sini ada bukti dan erupsi menandakan kampung sini Dan di sini, ini ada desa Kali Adem yang tadi kita lewat. Tapi ini yang tahun 2006, tahun 2006 tidak terlalu parah. Tapi waktu Sedangkan yang 2010 itu yang paling parah. Ini kejadian 2006 ya? Iya, ini 2006 semua. Tidak ada korban. Ini tadinya aspalan seperti Iya, yang ini jalanan iya. di bawah itu kan? Iya. Jadi begini ya? Iya. Kalau yang di bawahnya Tapi adalah benar. Tambang Marijan tadi yang Beda kita sama yang kunjungi 2010, pertama kali. 2010 itu hancur aspal, bukan tertimbun tapi hancur. Mobil-mobil Dia yang kena bahasa asap itu Jawanya ya? itu akan mengelupas nama saking panasnya. 26 Oktober ini ngambil. Ini adalah KRB atau kawasan rawan bencana dan sekarang kita berada di desa ini Apang Petung 7 km dari Puncak Merapi. Dan dulu jarak aman yang diberikan sama pemerintah hanya 10 km. Makanya daerah sini sudah dievakuasi, sedangkan yang di sini masih bertahan di rumah. Jadi pada tahun 2010 jarak luncuran dari apa ya, material panas itu sampai 18 km. Jadi korban terbanyak itu daerah sini. Di sini ada kurang lebih 7 desa yang gila hancur. Seperti contohnya di Batu Elem tadi itu kan terkubur. Nah, sama seperti halnya yang dari 10 sampai 18 ini juga terkubur. Tidak ada yang Sampai terkubur juga? iya terkubur juga. Dikarenakan alirannya kan mengikuti Sungai Gendol tadi. Yang bilang daerah sini aja. Kalau untuk daerah sini 10 kilo di sini ini aman. Cuman di sini aja. Ini aliran sungai. Ini di sini adalah istilah Huntara dan Pokoknya yang Hunta. di sini aman. Cuman daerah sini aja ke selatan. Kalau yang sekarang ini 300 lebih. Iya, 300. Jadi para seti tinggalnya juga Untuk yang di utara daerah Boyolali atau Magelang di sini aman. Di sini aman. Yang paling parah cuma di karena alirannya tadi itu yang ada coakannya. Nah, Sini ya. Jadi suaminya ini foto-foto itu sih tahun 2010 dan untuk saat ini Merapi masih berstatus waspada yang apa ya seperti yang saya bilang tadi di awal itu masih mengeluarkan ini lava pijar kalau malam APV-nya yang Merah Saat ini? ke ini proses pemakaman massal ada 21 sampai sekarang masih mengeluarkan kita lava pijar kembali setiap malam. Siang pun bisa kelihatan, tetapi kalau siang nggak kelihatan itu iya kalau cuma kelihatan ininya aja tapi kalau di sana panasnya. Kalau siang, tapi kalau malam itu hanya dari kampung mana masih Rutin ada sampai lancar. tidak berhenti karena kalau berhenti di sini juga itu bahaya. Malah ini Ya, ya, malah tidak baik-baik saja. tiba-tiba mengeluarkan yang besar, repot, mendingan yang gini aja. Tapi sebelum kejadian 2010 begini juga nggak? Sama. Memang begitu. Tapi memang untuk Merapi ini adalah jenis gunung yang aktivitasnya tinggi. Sebelum dan sesudah Iya, kejadian memang begitu sama ya. aja. Dan ini ada jam erupsi, ini ada bukti di mana dulu orang sampai sini jam 12 lebih 15 menit. Iya, malam, tengah malam tanggal 5 November tahun 2010 dan ini ada siklus 100 tahun sekali. Nah, sedangkan untuk Mbak Marijan sendiri meninggal tanggal 26 Oktober. Nah, itu rumahnya Mbak Marijan di situ. Nah, ini yang tanggal 5 November yang harusnya bisa sampai 18 kilo. Yang paling besarnya ini. Oh sebelumnya yang Mbak Marijan kena Iya, Mbak Marijan kalau Merapi tahun 2010 Mbak Marijan dulu tanggal 26 Oktober, terus disusul tanggal 5 November. Lebih besarnya. Iya, lebih besar. Selama tanggal 26 sampai tanggal 5 November itu beruntung itu ada letusan yang ya susulan terus-terusan. Tidak bisa dikatakan besar, tidak bisa dikatakan kecil, tapi itu cukup membahayakan. Dan untuk evakuasi Mbak Marijan sendiri, relawan itu hanya diberi waktu kurang lebih 5 menit sampai 15 menit. Karena pada saat itu Merapi kan susulannya terus menerus, jadi ya itu waktu salah sedikit waktu
relawan. Evakuasi sebelum meninggal atau Sesudah Sesudah. meninggal, ya sebelum total yang meninggal di Desa Kinahrejo itu ada 39 orang, termasuk 2 orang relawan yang berada di dalam mobil. Itu mobil PV. Nah itu kan mobil evakuasi, itu ada 2 orang relawan yang ingin menjemput almarhum Mbah Marijan, tetapi Mbah Marijan tenggelam dan akhirnya mobil itu terbakar bersama 20 orang. Iya. Jadi korban hujan, yang terkena hujan karena ini hujan abu vulkanik ya. Tapi pada tahun 2010 hujan abu tidak hanya mengenai kota Jogja tapi sampai Jawa Barat. Itu ada Gunung Teluk sama Merapi yang ngirim abunya sampai sana ya. Dulu saya tahun 2010 tidak merasakan ini karena saya cuma dikirimin abunya. karena di Bogor saya. oh Saya enggak. 2 kali erupsi tahun 2006, 2010 saya nggak merasakan dan tidak ingin merasakan. itu emang asli sini. Asli sini tapi lama di sana. Ya, itu lanjut terus di sana ada proses evakuasi massal menuju ke Stadion Mangkuharjo ya. Ada beberapa warga dan ini semuanya masih hidup. Dan ini bukan terkena awan panas tetapi dari abu vulkaniknya. Jadi ini sebenarnya nggak apa-apa ini, cuma disiram pakai air dia udah Hilang gitu ya. Di sana cuma abu vulkanik. Beda hanya dengan orang-orang yang terkena material panas itu juga udah tidak bisa, nggak bakal bisa ditolong karena udah hancur. Jadi ini masih selamat semua. Kemudian yang pakai baju putih. Sekarang yang mana sih? Anaknya yang di samping kanannya itu. Oh itu sebelah persis kanan. Ya, sebelah persis ini namanya Pak Aceh, itu adalah jitu kunci praktis sekarang. Tapi rumahnya tidak di sini. Rumahnya tidak di sini, beliau rumahnya di bawah, di Huntap atau hunian tetap. Hunian tetap itu seperti ini. Nah, ini yang dikasih pemerintah. Oh, setelah kejadian iya, ya? setelah kejadian diberikan Huntap atau hunian tetap. Tapi setelah kejadian persis itu dibikinkan dulu Huntara atau hunian sementara yang terbuat dari bambu. Tapi setelah beberapa bulan langsung dibikinkan permanen. Ini gratis langsung dikasih sama semua warga yang terkena yang rumahnya hancur, itu langsung dikasih. Berapa rumah? Banyak ratusan. Iya. Untuk di desa Kaliadem sendiri tadi ada kurang lebih 200 berapa kakak gitu. Tapi menyebar ya nggak Menyebar, satu titik ya? ya menyebar satu titik. Dan itu adalah korban untuk dari korban Merapi. Itu dimakamnya? Di makamnya di daerah Sayegan. Oh tidak di sini? Tidak di sini, di Sleman. Dan yang kantong-kantong warna kuning itu adalah beberapa orang yang kondisinya sangat mengenaskan dan tidak bisa dikenali. Kan banyak Mr. X. Mr. X itu sebenarnya dulu dari pemerintah atau dari kepolisian ada ini atau otopsi, tapi dari pihak keluarga tidak ingin ada otopsi karena mungkin kalau orang Jawa udah langsung aja dikuburin, kasihan kan. Nah, makanya daripada kelamaan harus ada otopsi, langsung aja dimakamkan. Kalau untuk yang nama Mr. X, tapi kalau yang kuning itu udah tidak berbentuk karena bisa jadi itu terkena material panas yang menyebabkan seluruh badannya hancur. Juga bisa awan panas juga bisa membuat hancur. Ini sih? Nah itu Pak Asih sama ini. Oh yang itunya? Iya, itu anaknya. Itu ada beberapa perbincangan tuh sama Mbak Marijan. Ini kalau jadi Dipilih sama Keraton Jogja. Jadi untuk juru kunci ini tidak dipilih oleh warga, tetapi dipilih sama Sri Sultan atau sekarang jadi gubernur Jogja. Jadi ini bukan orang sembarangan. yang besarnya terus turunan dari Bisa almarhum terus Mbah turun, Marijan? iya bisa terus turun temurun karena sebelum Mbah Marijan ayahnya. Oh jadi terus ya di bawah ya. Diratakan semuanya? Iya diratakan. Nah nanti kalau di depan itu kan ada kerangka sapi, tulang sapi yang disusun. Nah, tulang sapi itu dulu bukan berasal dari sebuah sapi yang terkena awan panas langsung berbentuk jadi tulang. Jadi tulang sapi itu adalah bekas pembakarannya. Dan hewan ternak yang matinya sendiri kan udah jadi bangkai. Dan bangkai itu sebelum dikubur harus dibakar dulu, makanya bekas pembakarannya ini proses pembakarannya itu jadi tulang. Jadi awan panas terkena ini tidak langsung menjadi ini tulang. Nah ini di sini yang dulu rumah ini hancur atau lingkungan sini ini rusak itu awan panas Oh ini ininya ya? Ini ruangan dapurnya, perlengkapan dapur ada di
bentar saya tahu ke depan dulu. Ya. Adem dalu lereng Merapi, kapot putih derek hanyut seni, katresnan sajroning ati, rasa nganti kepati-pati, mung secangkir kopi ngancani, hawa jengkol sepining wengi, tan kena bisa diapusi, son pasrahaken pring Gusti. Tresnaku wis kadung mekar, sliramu banjur mlayu ingkar, gawe tatu atiku kang muncul, hamong bisa donga lumantar. Beberapa jembatan aja putus akibat terkena banjir lahar dingin. Tapi tetap lewat tadi kan ya, lahar dingin ya kan? Iya. Nah itu ada siswa sama guru yang mereka harus sekolah menggunakan alat berat karena jembatannya putus. Putusnya itu terkena banjir lahar dingin. Tapi kalau hubungan putus nggak ada hubungan sama banjir lahar dingin. Beda. Lanjut lagi. Nah ini juga sama pasirnya, pasir Merapi, dan kemungkinan kalau masnya mau ke Borobudur pasti akan lewat ini. Ini adalah jalan Magelang menuju ke Candi Borobudur. Yang dulunya ini adalah 4 jalur, langsung itu ketutup. Tapi sekarang masih ada? Masih, mas. Sekarang Masih begini? Enggak, sekarang udah normal lagi. Oh. Ini kan dulu pas kena erupsi. Nah ini kan bis-bisnya ini bis dari Jogja Magelang ini, jam tertimbun. Ini nggak ada apa-apa ya, tiba-tiba langsung banjir lahar dingin gitu Nggak ya? ada yang tahu kalau banjir lahar dingin itu nggak ada yang tahu. Tiba-tiba langsung begini jadinya ya? Misalkan sekarang di sini cerah, di puncak Merapi hujan deras, ya udah akan terjadi banjir lahar dingin tanpa orang tahu. Cuman kita dengar suaranya ada gluduk-gluduk batu-batu itu yang jalan. Sampai ke jalan-jalan ya? Iya. Karena warga sini dulunya adalah peternak sapi perah. Sampai seluruh warga sini itu peternak sapi perah dan tutup sampai sekarang. Dan dulu korban mati ini hewan ternak 1000 lebih untuk yang matinya. Dan ini disusun, dan ini disusun ini tidak dari satu ekor sapi, tapi dari beberapa sapi dikumpulkan disusun lagi seperti ini. Karena kan ini bukan bekas apa ya, bekas-bekas pembakaran, jadi nggak bisa utuh. Iya, nggak satu sapi utuh gitu ya? Ya, di sana itu ada miniatur rumah yang di depan ini sebelum terkena erupsi dulu kurang lebih bentuknya seperti itu. Oh ini? Ya. Nah, ini ruangan ini paling depan, terasnya itu di depan. Terus masuk dalam sini, ini adalah ruangan yang di tengah ini. Nah, tadi kita masuk dari sini, di situ. Sebesar ini? Iya, sebesar ini. Ini dikarenakan dulu di sini kan ada mantri. Nah, tempat untuk berobat para warga. Oh, di sini ada juga juga ya? tempat posyandu juga buat anak-anak. Jadi ini adalah istilahnya rumah yang apa ya, serbaguna lah. Karena buat ngumpul warga juga bisa. Kalau zaman dulu tuh toilet tetap di luar.
kandang sapi ada di samping rumah, karena sampai sekarang pun juga kandang sapi masih berada di rumah, karena untuk tempat sapi itu sendiri, hewan ternak itu agak susah di sini. Jadi semua hewan itu berada di samping rumah. Biar mungkin pengawasannya gampang, kalau hilang itu juga nggak terlalu berisiko pasti yang ketahuan. Ini masih keramik asli? Ini masih keramik asli, semuanya masih asli, dari tembok, keramik, semuanya asli. Cuman ini aja, atapnya yang hilang muncul. Ini dibuat sama warga juga? Iya, warga juga. Makasih